Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pemkot Kediri Podcast, Pemkot Kediri TV, visualisasi birokrasi. Bersama saya Kelina Mahadewi. Teman-teman, program ATM Beras merupakan salah satu inovasi pemerintah Kota Kediri dalam memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Pada tahun 2026, program ini kembali dilaksanakan dengan berbagai kesiapan, mulai dari ketersediaan beras hingga kesiapan ATM yang tersedia di berbagai kelurahan. Saat ini telah hadir bersama kami Bapak Imam Mutakin, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Keke, selamat pagi. Selamat pagi, Sehat Bapak. Mbak? Alhamdulillah, luar biasa Pak. Bapak bisa dijelaskan secara umum bagaimana saat ini kesiapan program ATM Beras? Baik, terima kasih Mbak Keke. Jadi pada prinsipnya pemerintah Kota Kediri mempunyai program ATM Beras. Program ATM Beras ini adalah untuk disasarkan kepada fakir miskin, khususnya yang menghuni desil 1 sampai 4. Nah, kesiapannya sebenarnya sudah kita mulai sejak bulan kemarin, Mbak Keke. Jadi, bulan kemarin kita sudah siapkan mulai dari kesiapan sumber daya manusianya, kita beri pelatihan untuk teman-teman, ada dari TRC, ada dari Tagana, itu kita libatkan dalam proses penyaluran ini sejak dari bulan kemarin. Dan terakhir di minggu kemarin kita lakukan evaluasi kepada masing-masing mesin ATM beras yang ada di kelurahan. Nah, kemarin sudah didapatkan hasil fixnya, hasil pastinya bahwa semua ATM sudah berjalan normal dan siap digunakan pada nanti rencananya hari Kamis. Itu, Mbak. Ya. Lalu bisa disebutkan Pak, kira-kira berapa nih jumlah beras yang telah disiapkan dari Pemkot Kediri untuk masyarakat? Jadi untuk rencana penyaluran yang pertama ini di tahun 2026 itu kita rencananya akan menyalurkan kepada 4.285 keluarga penerima manfaat. Dan beras yang kita siapkan kurang lebih sebesar 35 ton, 35,2 ton. Di mana masing-masing KPM ini merupakan kategori desil 1 sampai 4. Untuk saat ini, gitu Mbak Keke. Lalu tadi kan Bapak jelaskan bahwa saat ini ATM beras itu sudah tersedia di beberapa kelurahan. Untuk kesiapan mesin ATM sendiri itu bagaimana Pak? Baik, untuk ATM kelurahan ini tidak hanya tersedia di beberapa kelurahan, tapi di semua kelurahan. Ada di 46 kelurahan itu sudah tersedia ATM di masing-masing kantor kelurahannya. Hanya satu yang di Kelurahan Pocanan itu nanti lokasinya ada di Rumah Dinas Wali Kota. Nah, masing-masing ATM ini sudah siap digunakan dan juga sudah bisa mengampu ataupun memfasilitasi pengambilan beras dari masing-masing penerima beras yang kurang lebih sebanyak 4.285 orang itu. Gitu. Kalau terkait mekanismenya nih Pak, apakah sama dengan metode pengambilan pada ATM uang tunai atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, hampir sama Mbak Keke. Jadi untuk pengambilan ATM beras ini nanti masing-masing penerima KPM itu akan kita berikan kartu yang nanti akan di-tap. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam semacam lubang untuk ATM itu bukan, tapi cukup di-tap. Cukup di-tap di dalam ATM-nya, kemudian nanti akan langsung keluar berasnya. Nanti juga akan disediakan teman-teman dari TRC kami, tenaga kami, ataupun Tagana sudah kami siapkan di masing-masing kelurahan untuk membantu masyarakat yang ingin melakukan pengambilan beras itu. Itu Mbak. Oh, jadi sama seperti di e-tol ya Pak ya? Betul, sistemnya. betul. Lalu kalau misalnya terjadi kendala teknis Pak, seperti misalnya penerima itu berhalangan hadir, itu solusi apa Pak yang diberikan Pemkot Kediri? Jadi untuk kendala teknis, misalnya ada yang kesulitan terkait dengan mesin atau apapun ketika saat pelaksanaan, jangan khawatir, nanti tenaga kita sudah tersedia di masing-masing kelurahan, plus ditambah dengan kasih kesos di masing-masing kelurahan. Jadi insya Allah nanti akan sudah kita mitigasi lah risiko-risiko nanti ada kendala teknis. Nah, misalnya ada yang tidak bisa pada hari Kamis besok itu tidak bisa mengambil, itu masih bisa difasilitasi di hari Jumat, di hari Jumatnya, karena kita memang jangka waktunya kita berikan 1 minggu untuk pengambilannya. Jadi, tapi yang tersedia tenaganya itu antara hari Kamis dan Jumat. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika
hari Kamis tidak bisa mengambil, bisa diambil hari Jumat. Nanti apabila seminggu ini kok kayaknya tidak mampu karena mungkin kondisi sakit ada dan sebagainya, bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan asalkan itu masih dalam satu KK. Nama tersebut yang mengambil masih dalam satu KK dari penerima manfaat. Jadi seperti itu. Berarti sangat fleksibel sekali sangat ya Pak. fleksibel, betul. Lalu program ini tuh seberapa berdampak sih Pak bagi masyarakat? Kita harapkan dampaknya itu betul-betul bisa memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat yang kategori desil 1 sampai 4 agar mereka dapat mencukupi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Jadi harapannya memang seperti itu dampaknya, sehingga masyarakat ini bisa menggunakan mungkin cadangan dananya atau keuangannya untuk hal yang lain, hal yang lebih bermanfaat yang lain. Karena untuk kebutuhan pokoknya sudah ditunjang oleh pemerintah Kota Kediri. Gitu Mbak Keke. Lalu ke depannya nih Pak, apakah ada rencana pengembangan mungkin dari penambahan jumlah mesin ATM ataupun penambahan kuota penerima? Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Baik, untuk penambahan kuota penerima memang ini kan dalam artian kan berarti dengan bertambahnya jumlah penerima kan secara otomatis keuangan yang diperlukan kan juga perlu bertambah. Nah ini memang kita inginnya semuanya dapat gitu ya Mbak, tapi karena kondisi keuangan jadi memang kita harus lebih efisien. Jadi kita lebih prioritas untuk saat ini kita prioritaskan untuk masyarakat desil 1 sampai 4 yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat, baik itu BPNT maupun PKH. Jadi seperti itu, Mbak. Oh iya Pak, berapa sih jumlah beras yang bisa diterima oleh penerima itu? Jadi pada penyaluran kali ini, masing-masing penerima bantuan beras ini per bulannya dia menerima 5 liter beras. Karena ini adalah untuk 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari, jadi pada kesempatan ini mereka masing-masing akan menerima 10 liter. Jadi 10 liter itu terbagi Januari dan Februari, masing-masing 5 liter per bulan. Jadi gitu Mbak Keke. Tapi untuk bulan-bulan berikutnya tetap mendapatkan kuota sebesar 5 liter itu ya Pak? Betul, ini nanti kita akan serahkan sepanjang 2026, berarti mulai Januari sampai Februari hanya saja. Untuk penyalurannya bisa 2 bulan berikutnya atau mungkin 3 bulan berikutnya. Nanti akan kita rekapitulasi dalam setiap kali penyalurannya, seperti itu. Oke, baik. Terakhir Bapak, apa harapan ke depan terkait dengan program ATM Beras Mapan ini? Harapannya masyarakat tetap dapat menjaga keberlanjutan dari program ini sehingga tetap bisa memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan. Di samping itu, pada kesempatan ini masyarakat juga kami harapkan untuk memantau dari pelaksanaan proses penyaluran ini supaya betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai apabila ada penyimpangan atau mungkin tidak sesuai sasaran, itu hanya diam saja sehingga malah nanti tidak tepat sasaran dari program ini. Jadi tidak bisa memberikan manfaat yang optimal. Itu Mbak. Demikian Pemkot Kediri Podcast. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut ataupun aduan, dapat menghubungi lapor Mbak Wali 112. Demikian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.